Halo, Sinekrip. Waduh, semangat sekali. Ini jadi kali ini reviewnya rada beda nih, karena pada saat kita live tuh atau di video-video tuh kadang banyak yang minta kan gitu. Kalau misalkan Arya gitu sama Kak Anti, nah, gua juga kadang ada yang mintakan mana istrinya mengalahir gitu. Nah, jadi kali ini saya penuhi permintaan kalian dengan nge-review berdua. Nggak tahu nanti hasilnya kayak gimana, karena ini the very first time kita bikin review di Sinekrip berdua ya. Maksudnya kita sering bikin video bareng, tapi bukan untuk Sinekrip gitu, bukan untuk review film. Perkenalkan dulu nih, jadi siapa nama istri saya? Halo, nama aku Roro Chan. Kalian yang minta ya ini ya, kalian yang minta. Ya intinya kali ini polanya begitu karena kita tuh baru nonton sebuah film anime yang judulnya adalah Toto Chan. Toto Chan, Little Girl at the Window kalau nggak salah ya. Jadi ini tuh sebenarnya sebuah film yang diadaptasi dari novel ya. Yes. Tara, ini novelnya ada di situ. Tuh novel kalian pasti udah tahu lah. Maksudnya, gue belum pernah baca novel itu. Tapi kalau misalkan ke Gramet, kayak selalu ngelihat itu. Ya, kalau misalnya kalian lihat covernya, apalagi kalau buat kalian yang sering ke Gramet pasti tahu. Ya, pasti tahu. Itu kayak ada terus dari dulu. Meskipun nggak pernah baca tuh, gue tahu. Oh, Toto Chan gitu. Pada saat filmnya di announce di bioskop sini mau masuk, tahu gitu. Oh, Toto Chan. Oh iya, yang pertama kali waktu itu kamu ya bilang, ini apa ya, kayak pernah denger kayak gitu pernah kan. denger kan, Toto Chan siapa gitu. Terus dia bilang, aku tahu gitu. Aku pernah dikasih buku ini sama almarhum papa. Oh, nah itu. Oh, BTW tadi udah nyari-nyari. Ternyata bukan novel biasa ini. Autobiografi memoir dari penulisnya. Siapa tadi namanya, bentar? Tetsuko Kuroyanagi. Nah itu namanya sama, Toto Chan, Tetsuko. Oh pantesan, kalau kamu lihat tadi kan di ending kayak ada suara nenek-nenek kan. Mungkin itu gitu. Iya, bisa yang jadi. di voice overnya sempat ada tuh. Mungkin si penulisnya gitu. Jadi ini ya real story, autobiografi dari si penulisnya. Tapi kurang lebih gimana sinopsisnya? Tentang apa? Tentang suasana perang, cuman digambarkan melalui kehidupan sekolah yang di situ sekolahnya mungkin bukan sekolah biasa gitu ya. Sekolah inklusi sebenarnya itu, SLB. Yang di situ anak-anaknya tuh sebenarnya anak-anak baik gitu. Cuman di sekolah-sekolah sebelumnya anak-anak seperti mereka tuh sering dibilang anak nakal, pembuat onar, kayak gitu. Dan salah satunya Toto Chan itu. Kasih Toto Chan tuh pernah di kelas terus tiba-tiba dia ngebuka tutup mejanya terus gitu, terus sama gurunya sampai dikeluarin ya kan. Nah, yang di part itu pas nonton itu ya ada ada sedikit luka masa kecilku yang terobati loh. Kok bisa? Gara-garanya waktu dulu tuh aku sering dibilang gitu. Sebenarnya aku kayak misalnya aku tuh mungkin bukan yang kayak Toto Chan banget, cuman aku tuh kan sebenarnya masa kecilku tuh ingin tahuku gede gitu loh. Dan kadang orang dewasa tuh nggak memahami rasa ingin tahuku itu, terus aku dibilangnya nakal gitu loh. Dengan gampangnya orang dewasa tuh bilang kamu tuh nakal gitu. Diem bisa nggak gitu, jangan lari-lari, jangan ini, jangan itu gitu. Apalagi pas adegan dia mau masuk ke sekolah yang baru, kepala sekolahnya tuh kayak nerima dia dan bahkan kamu mau cerita apa, udah cerita aja. Dan terus di endingnya dia bilang kamu anak baik gitu. Toto Chan itu selalu dibilang nakal. Orang pertama yang bilang you're a good girl adalah kepala sekolahnya gitu. Ya pokoknya di ending nanti dia akan mengucapkan kalimat yang sama ke orang lain gitu, si Toto Chan lah. Dan nggak spoiler, pokoknya Toto Chan akan ngomong you're a good girl ke orang lain. Jadi kayak sebenarnya ini cerita yang sangat simpel, cerita soal seorang anak yang pengen dimengerti, yang nggak pengen dibeliin apa, nggak pengen dikasih apa, nggak pengen punya apa-apa. Dia cuman pengen dibilang you're a good girl gitu. Itu yang bikin ceritanya tuh menyentuh. Walaupun nggak dilihatin secara gamblang, sebenarnya Toto Chan ini cerita soal mental health juga. Toto Chan-nya sendiri kayaknya sih dia ADHD. Kalau aku sekilas ngelihat ya, kayaknya sebagai sih seorang psikolog ya, kamu ngeliatnya gitu. Sarjana bukan psikolog ya. Kalau psikolog tinggi banget. Enggak, seorang yang mempelajari psikologi. Yes. Kemungkinan kalau dari nonton sekali kayaknya ada ADHD. Terus teman-temannya kan juga berkebutuhan khusus tuh. Bukan yang keterbelakangan mental juga sebenarnya sih, tapi ada yang polio, ada yang ADHD juga dari temennya. Mungkin di era itu kan mungkin pengetahuan tentang kesehatan mental kayak gitu belum terlalu seterbuka sekarang. Betul. Dan dengan adanya sekolah itu kayak ngebantu banget kan. Anak-anak yang mungkin dianggap nakal di sekolah yang sebelumnya atau diterima di sekolah itu gitu ya. Itu yang bikin
aku tuh berkali-kali nangis. Ini 2 jam nangis terus loh. Nangis karena ada yang mengharukan, kadang nangis karena terlalu indah pemandangannya. Gambarnya gitu. sih bagus banget. Gambarnya, visualisasinya, atau kebaikan karakternya terlalu indah. Ini kayak asli sepanjang 2 jam nangis terus. Gue nggak tahu sekali lagi Toto-chan ya. Alasan pengen nge-review berdua nih karena dia lebih tahu. Saya kan lebih tahu kan Toto-chan tuh a bit more than me gitu. Jadi kayak di pikiran gue tuh pertama ya pada saat lihat posternya, oh ini paling cerita soal pas slice of life bocil. Ya emang iya slice of life sih. Cuman awalnya mikirnya oh ini kayak kali kayak Kobo-chan gitu. Iya, kayak Doraemon gitu. Iya, yang ringan banget gitu. Terus kemudian sempat mikir juga, oh jangan-jangan karena judulnya A Little Girl at the Window, sebenarnya dia ini demit nih. Dia ini siluman nih kayaknya nih. Apa mati karena perang gitu. Film horor kalau kata netizen. Iya, kebanyakan nonton horor ya. Bayangannya tuh kayak, oh mungkin sebenarnya nanti di reveal nih yang selama ini apa Girl at the Window itu sebenarnya nggak ada, itu arwah gitu. Sempat mikir kayak gitu. Tapi ternyata ini kayak Grave of the Fireflies Ghibli, tapi versi yang nggak sekejam itu. Ya nggak segitunya, masih lebih positif. Ini kayak gabungan Grave of the Fireflies sama ada anime itu In the Corner of the World. Itu bagus banget juga. Nah, ini gabungan antara kedua hal itu. Sama kayak ya itu benar sama kayak kartun-kartun kita hari Minggu gitu kan sebenarnya. Ada nuansa-nuansa itu kayak itu loh, Chibi Maruko-chan, Doraemon. Slice of life banget, sangat gitu. Slice of life. Yang aku suka adalah dia tuh bahasa visualnya bagus. Di satu scene itu pas si Toto-chan dibilang you're a good girl sama kepala sekolahnya. Terus tiba-tiba dari atas kepalanya dia itu cahaya mataharinya itu jadi terang. Dicing, terus kemudian ada suara juga yang bling-bling gitu. Tapi itu subtle banget, kayak nggak terlalu distraksi. Dia itu bisa menceritakan perasaan-perasaan karakternya dengan visual. Itu yang bagus banget. Iya sih, penggambaran ilustrasinya tuh bagus. Apalagi dibeda-bedain, kayak misalnya pas bagian imajinasinya dia waktu naik kereta pertama kali langsung kan kartunnya beda gitu, bukan kartunnya ya. Maksudnya art style-nya langsung beda gitu. Beda. Terus pas dia mimpi, ada satu adegan dia mimpi malam tuh. Yang mimpi jadi gelap banget. Itu juga goresan artnya tuh beda gitu. Jadi beda gaya. Terus apa lagi? Ada beberapa hal yang kayak gitu aku tadi amazed sih. Berenang. Adegan pas temannya dia yang polio, yang Yasuaki itu dia renang. Itu kan pas dia renang, dia kan merasa dia merasa bahwa dia tuh nggak bisa renang karena dia polio. Tapi begitu dia masuk ke kolam renang, dia ngerasa tubuhnya tuh ringan. Terus kemudian dia menyelam dan semuanya jadi adegan yang agak surreal gitu dengan art style yang juga beda gitu. Ada ikan, teman-temannya ikut berenang gitu. Itu juga bagus tuh. Berkali-kali Toto-chan itu nampilin adegan surreal yang nunjukin keliaran pikir anak-anak gitu loh. Imajinasi anak-anak gitu, yang ceria. Aku nggak tahu kalau kamu. Aku tuh lebih banyak nangis bahkan di adegan yang sebenarnya tuh nggak sedih gitu. Betul sama sekali nggak ada air mata, tapi kita sedih ya. Benar. Apa karena pengaruh musiknya juga sih. Musiknya bagus, visualnya bagus. Tapi sama itu juga sih kesan kalau ini kok baik banget ya. Sekolahnya itu tempat safe haven untuk anak-anak yang dianggap itu gitu, dianggap berbeda, dianggap nakal gitu. Bahkan sering bikin nangis. Iya, bahkan kan di sekolah yang sebelumnya aja gurunya sampai kewalahan. Kalau di sini kayak diterima banget kan? Iya, pas si Toto-chan pertama kali masuk kelas itu jam pelajaran pertama dia adalah bebas melakukan apapun. Iya, kalian bebas dan itu juga nggak dimarahin kan? Mau kamu ribut, mau kamu ada coret-coret, yang jogging di luar, ada yang bikin apa sih chemistry gitu, eksperimen kimia di kelas, ada yang main piano, gitu ada yang matematika, bebas. Semua anak itu punya minat dan bakatnya masing-masing gitu. Jadi ya udah. Adegan yang aku suka lagi yang saat ada pembuli. Oh iya benar. Jadi tuh kayaknya tuh gurunya tuh ngajarin untuk apapun ya udah gitu, jangan dibalas dengan kekerasan juga karena kalian tuh anak baik. Terus ya udah kalau misalnya dia ada pembuli yang nyanyiin kata-kata negatif tentang sekolahnya, mereka balasnya dengan kata-kata yang positif tentang sekolahnya gitu. Terus gurunya nangis ya ngeliat dari jendela. Itu juga. Jadi kan itu tuh ada tukang bully yang apa ya nyanyi-nyanyi kan, sekolah kalian aneh gitu, sekolah sampah terus mereka tuh bukannya awalnya mau mukul, mau berantem, tapi kemudian mereka balas dengan nyanyian yang sama, sekolah kami bagus gitu. Nah yang bagus banget dari situ adalah habis itu kita ngeliat di ruang kelas nggak kelihatan mukanya nih, si bapak kepala sekolah itu cuman berdiri ngelihat dari jendela, melihat peristiwa itu. Kita nggak lihat mukanya, tapi kita tahu dia nangis karena apa, bahunya tuh gini
nggak setangguhkan gitu. Itu bagus banget bahasa visualnya. Nggak usah digambarin yang air mata menetes atau Iya, apa gitu. jangan ngebalas bullying dengan kekerasan. Sebenarnya kan itu pesan anti violence ya, anti kekerasan. Karena emang ini film secara keseluruhan sebenarnya film soal anti war, anti perang gitu kan. Karena seiring waktu kita tuh ngelihat perang itu mulai merenggut banyak hal anak-anak itu. Bento yang tadinya tuh bagus-bagus jadi cuman kacang-kacangan gitu. Ini sebenarnya cerita coming of age seorang Toto-chan, tumbuh kembang Toto-chan yang dipaksa tumbuh dewasa sebelum waktunya gitu. Pas di klimaks yang aku suka banget ini, tapi nggak akan reveal sih, lu tonton sendiri. Itu ada scene yang heartbreaking banget di saat si Toto-chan itu intinya dia lari ngelewatin kota dalam slow motion, dan di situ dia mempelajari soal apa itu kehilangan dan kematian. Lo akan tahu pada saat lo nonton, tapi itu heartbreaking, indah. Ya di situ dia dipaksa dewasa tepat pada waktunya, karena abis itu kan ada time jump setahun kalau nggak salah, dan Toto-chan udah berubah. After all ini adalah cerita soal dunia emang lagi kelam, hidup itu berat, tapi anak-anak itu selalu nemuin cara untuk bahagia. Itu yang bikin film ini sebenarnya mengharukan banget, bukan karena menyedihkan, bukan karena apa, tapi karena dibalik semua penderitaan itu Toto-chan dan teman-temannya selalu bisa nemuin kebahagiaan. Dan sebenarnya kan latar belakang film ini tuh perang ya. Cuman entah kenapa di awal film sampai tengah tuh sebenarnya perangnya nggak terlalu kerasa, tapi di ending itu kayak mulai dimuncul-munculin kan. Nah itu yang bikin dimuncul-munculin sedikit-sedikit kayak gambar tentara, gambar orang yang kesedihan, terus kesulitan makan dan lain-lain. Nah itu yang bikin gimana ya, perasaanku tuh jadi ya ampun ini perang gitu, ternyata kayak gini. Dia pakai treatment itu loh. Di awal kalian akan dikasih kemurnian yang itu. Ya sama kayak Grave of the Fireflies sebenarnya. Tapi versi less tragic, sangat-sangat less tragic ya. Jangan mengimajinasikan nih kayak sesuatu yang kejam kayak Grave of Fireflies. Ini hopeful. Filmnya mulai bukan dari pada saat perang udah pecah. Jadi tahun 40. Sedangkan perang dunia itu kan awal-awalnya perang dunia 2 itu mulai ada benih-benih itu 41, 42 gitu. 43 makin panas. Nah ini jadi kayak kita tuh kerasa dibanting gitu di awal semuanya tuh. Hidup berat di awal tapi ya udah bisa makan enak gitu. Ya itu bener sih, bentonya ngegambarin banget ya. Bento itu sangat menggambarkan bagaimana bento itu bertransisi dari yang colorful jadi yang kemudian bendera Jepang, terus kemudian makin lama jadi cuman kacang-kacangan. Wah. Gambarin banget sih. Ini mungkin layarnya limited ya, nggak tahu apakah kalian ada di kotanya. Tapi kalau ada, tonton. Atau yang ngirain ini Chibi Maruko-chan nih lucu, yuk nonton yang hiburan lucu-lucuan. Ya coba aja sih. Ya bisa sih, cuman intinya ini film yang tidak sekedar numpang lewat. Gue berani bilang ini one of my favorite movies of the year. Bagus banget. Walaupun simple gitu ya sebenarnya. Iya, justru itu. Karena dari kesederhanaan itu mereka bisa ngasih sesuatu yang sangat dalam. Itulah, kalau mungkin ada kekurangan, paling kekurangannya satu aja sih kalau rasanya, storytellingnya episodik, fragmen-fragmen gitu. Yang mungkin tuh lebih cocok untuk novel daripada untuk film. Pada saat untuk film jadi pendek-pendek banget, tapi itu adalah kekurangan yang minor banget lah. Minor banget, kayak udah semut di sebuah ruangan gitu, gue nggak kerasa sih, gitu. Tapi apakah harus baca dulu nggak? No, mau baca dulu fine, nggak baca dulu nggak masalah. Soalnya kita dari point of view orang yang belum baca, tapi jadi pengen baca ya. Jadi pengen tahu jadi gitu, pengen tahu lebih nih seperti detail apa lagi. sih gitu. Jadi silakan tonton. Oh, belum kasih skor. Berapa? Dari 1 sampai 10? 8,5. 8,5. Kalau saya sih 9,5 dari 10. Tadi aku sudah nyaris memberikan ini 5 stars nih, ini 10/10 nih. Cuman tadi kemudian ceritanya fragmen banget, ada titik di mana wah nih agak kurang smooth nih. Tapi itu minor banget lah, mengurangi itu dari 10 ke 9,5. Apalagi mungkin kalau film-film yang ada dari awal tahun sampai sekarang kan kayaknya belum ada warna ini ya. Jadi ibarat kayak warna tuh, ini warna yang beda dari film-film terakhir. Jadi nggak apa-apa sih untuk refreshing gitu. Oh ada film kayak gini untuk penyegaran. Animasi tahun ini juga mau kalau dari Jepang mungkin nggak banyak yang masuk ke sini ya. Yang di Indo. Yang masuk ke sini animasi belum banyak yang menonjol gitu.
kayak Kung Fu Panda 4 aja begitu. Sama gitu. paling kemarin kita tonton Spy Family. Spy Kids itu ringan ya, Iya, fun gitu. Tapi yang kayak gini, Powerful ini belum Iya, ada. belum ada, makanya tonton aja. Belum ada. Kalau yang sudah tonton, kemudian bisa lah lu share. Apalagi buat kalian yang mungkin udah baca. Ya, mungkin itu tuh, Pandangnya itu gimana? sudut pandang dari teman-teman yang pembaca novelnya kan gue belum Mungkin tahu. ada pandangan lain gitu. Ini Nah. sebenarnya menceritakan ini loh Kak gitu. Betul, bisa Aja. ditulisin. Biar teman-teman yang lain yang masih ragu tuh juga jadi tertarik untuk nonton nih. Baik itu kalau pembaca novelnya pasti nonton sih. Yang masih asing gitu, ya, jadi pengen nonton. Jadi silakan komen. Oke, dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat yang pengen membantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya ada lewat Saweria, ada Super Thanks, dan ada join membership sesuai dengan tier pilihan Anda masing-masing. Thank you yang sampai sekarang masih setia join karena itu membantu Cinecrip terus hidup sampai saat ini. Jadi bersemangat Iya, jadi bersemangat untuk ngonten terus. Jadi kalau ada evaluasi juga untuk membershipnya bisa lu tulisin di kolom komentar. Oke kalau gitu. Dan kalau misalkan kalian pengen kami nge-review berdua lagi juga bisa tulis di bawah. Ternyata asik juga tuh kalau sama istrinya Bang Wahid. Oke silakan. udahlah nggak usah ada lagi. Wah pasti nggak, awas lu ngomong gitu. Awas ya ada yang ngomong seperti itu. Awas ya kalau ada yang menghina istri saya. Nggak apa-apa, komen aja siapa tahu ada masukan. Oh iya boleh evaluasi. Oke lah kalau gitu. Sampai ketemu di video-video berikut ya. Bye. Dadah Toto-chan.